dijadikan majlis yang penuh dalam keberkahan, dijadikan majlis yang diturunkan rahmat, serta orang-orang yang di dalamnya diberikan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada Salma dan juga Bunda Endang, yang alhamdulillah seluruh jamaah majlis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hari ini bertema persis dalam tasyakuran majlis as-salam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepadaku, kata Allah, akan ditambah nikmat yang lebih besar. Orang yang lupa syukur kepadaku, Allah mengingatkan bahwasanya sungguh azabku, siksaanku ini cukup amat pedih, kata Allah. Yang menarik dari ayat ini, awal pembukaan dari ayat ini menyatakan wa in ta'adzana rabbukum, dan karena izin dari Allah seseorang bisa dapat bersyukur kepada Allah. Jika seseorang sudah diberikan nikmat dan dia pandai bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut berarti mendapatkan izin dari Allah. Jika seseorang yang jauh atas nikmat yang telah Allah berikan tapi dia tidak syukur, berarti orang yang digolongkan tidak diberikan izin di dalam umurnya untuk bersyukur kepada Allah. Beberapa tahun, berapa bulan ya? Jadi hari ini yang ketiga kita ke Hong Kong. Yang ketiga apa yang keempat? Kira-kira ada yang keempat ya? Itu kan urusan Bunda Endang sama Bunda Salma. Beberapa tahun Rifki pernah mengatakan, kalau kata Bunda yang ada di sini, life is choice. Kalau ini dari Probolinggo, ini dari Jakarta, saya penengah. Jadi kalau beliau kesini, ini kesini, ya saya di tengah-tengahnya. Jadi ini bahasa campuran jadi. Hidup itu pilihan yang Allah berikan kepada kita. Kemana jalan yang Allah ridhai,
itu adalah keinginan setiap hamba. Kalau seseorang sudah mendapatkan tempat jalan yang terbaik, maka orang tersebut akan dijadikan sebagai hamba yang terus berjalan di koridor ridho dari Allah. Hidup itu pengen nikmat atau pengen susah? Pengen susah atau hidup senang? Mau bahagia atau mau menderita? Berarti yang kita mau senang, bahagia, nikmat, betul ya? Ini kompak kan tadi jawabannya ya? Nabi SAW manusia yang kurang dari kesenangannya. Nabi seorang manusia yang jauh dari kata nikmat dalam hidup seperti kita. Nabi yang tidak pernah mendapatkan satu kebahagiaan yang lebih bahagia untuk umatnya. Berarti yang kita mau semuanya jauh dari Nabi SAW. Orang dikasih nikmat belum tentu dia syukur. Orang dikasih senang belum tentu dia dekat dengan Allah. Orang yang dikasih kebahagiaan bukan berarti mereka itu orang yang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau Nabi lebih milih menjadi seorang hamba, makanya Nabi saat ditanya oleh Allah, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad kekasihmu, ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Maka Nabi SAW langsung jawab, wahai Jibril, sampaikan kepada Rabbku, kepada Tuhanku, Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Ya Muhammad, jika engkau ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud mau dirubah jadi emas. Kita nggak kebayang kalau kita yang ditanya, kita udah tahu jawabannya. Wahai hamba Allah yang berada di Hong Kong, ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang ratu? Kita udah tahu jawabannya. Kenapa? Udah capek nih hidup begini-gini aja. Betul. Tapi ini cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Bukan amin jalannya. Nggak doain. Cara Allah saat menanyakan hal ini kepada Rasul milih jadi seorang hamba. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih seorang raja? Kenapa engkau lebih memilih menjadi seorang hamba? Apa kata Nabi SAW? Jika aku menjadi seorang raja dengan kekayaan yang melimpah, maka aku akan jauh dari rahmat-Nya Allah. Tapi jika aku menjadi seorang hamba, maka aku akan selalu mendapatkan dekat dengan rahmat-Nya Allah. Ini Nabi orang yang pandai. Makanya Nabi di dalam Al-Quran disebut itu dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya tanya, kita ini manusia apa bukan? Saya tak. Hah? Kita ini manusia apa bukan? Karena terlihat oleh kalau nggak terlihat namanya makhluk halus. Betul ya? Yang saya tanya kedua, kita ini hamba Allah apa bukan? Makasih. Kalau ditanya kita ini manusia atau bukan, kita jawab kita ini manusia, betul, karena terpandang Atau kalau ditanya kita ini seorang hamba atau bukan, kalau dijawab seorang hamba berarti kita orang yang kepedean. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita dibalikkan,
Yang dilarang kita jalanin, yang diperintah, nah itu kan jawab sendiri semua. Ternyata paling gampang mancing orang, lebih gampang mancing orang daripada mancing kita. Kadang kita merasa sudah berbuat baik di hadapan Allah, tapi saat apa yang kita jalankan ternyata dibenci sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita kumpul di dalam majlis, kita berkumpul sama-sama, Allah tuangkan rahmat di dalam hati kita. Allah curahkan rahmat, Allah berikan kita hidayah sampai kita ini sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena ini adalah pilihan Allah. Yang datang dari sini, saya yakin bukan tetangga-tetangga dekat sini kok. Bukan kan? Jauh-jauh kan? Mau ngapain datang ke sini? Ngaji apa terus akad? Kalau seseorang dengan niatnya ngaji, menuntut ilmu, Allah berikan tuh dari mulai kita punya niat. Niatnya dari kapan? Dari sekarang. Beberapa bulan yang lalu. Ada yang baru tadi pagi? Ada. Ada. Yang baru dengar tadi pagi yang pengajian di sini ada nggak? Ada. Ada. Ah, itu ada yang tunjuk tangan tuh. Ada. Ada. Yang baru tadi pagi dengar? Ada. Yang 3 bulan lalu? Ada. Bu, maaf. Yang 3 bulan lalu niat hadir ke majlis ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang tadi pagi. Maaf sekali lagi, orang yang 3 bulan lalu punya niat mau hadir majlis, apabila dia nggak ada umur matinya husnul khatimah. Ini aminnya alhamdulillah panjang umur. Ini caranya Allah. Yang tadi pagi, yang punya niat tadi pagi, kenapa Allah berikan tadi pagi? Yang pertama mungkin karena pengetahuan, yang kedua karena rezekinya mungkin lebih baik diberikan untuk keluarga lebih dulu. Kan begitu bisa ya? Dan kadang manusia ini, saya cuma mau ngasih tahu, insya Allah nanti bulan Februari lagi ya, Bunda ya. Bulan Februari nanti insya Allah kita ketemu lagi. Selesai ini acara langsung niat 3 bulan Februari sampai lagi. Bisa, begitu bisa? Bisa. Kalau kita ngerti diri kita sebagai hamba, berarti di dalam ini ada aturan, betul? Orang yang syukur, tadi kan Nabi SAW menyampaikan daripada firman Allah di dalam Al-Quran, orang yang syukur akan ditambah nikmat dari Allah. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Waktu corona, ingat, kerjaan sepi. Oh, itu kerjanya di rumah sih Bang ya? Bukan kerjanya di rumah. Masih ada lagi kerjaannya. Apa? Lebih ketat, lebih clean lagi, lebih bersih lagi. Saya mau tanya, dengar nggak keluarga yang di Indo? Nggak dengar? Kurang perhatian. Ada orang yang kerja di PHK? Pengurangan karyawan. Banyak nggak? Di sini ngalamin? Di sini nggak ada? Alhamdulillah. Yang kedua, ada yang merasa rezekinya dikurangi? Ada? Nggak ada juga? Kalau itu pas corona saya bohong kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Indo, saat dalam keadaan corona, yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut. Tapi saat dimana 2 tahun corona Allah kasih kita ujian corona,
tapi sarapan nggak berhenti, makan siang masih, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi, malam masih makan nasi, tengah malam masih ngorek-ngorek dapur nyari Indomie. Dan apa yang diberikan oleh Allah, semua itu atas kemampuan setiap hamba. Tapi waktu corona banyak yang meninggal dunia umur, karena saat dimana orang yang meninggal dihitung. Kalau orang meninggal dihitung, sampai sekarang udah jutaan orang dihitung sedunia. Se-Indonesia aja bisa ratusan ribu yang lahir, lebih dari kematian juga mungkin. Kenapa? Inilah cara Allah. Saat kita sampai detik ini masih diberikan keberkahan di dalam umur, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Majlis As-Salamah ini sudah berjalan 2 tahun, dan setiap minggunya dan sampai detik ini Majlis As-Salamah sudah menghatamkan 70 kali khatam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang dapat mencerahkan hati. Karena Al-Quran inilah yang bakal menjadi pelebar jembatan sirat saat kita akan menuju ke dalam surganya Allah. Bukan amin jalanin, amin amin jalanin. Manusia kadang dikasih kerjaan, tapi nyari kerjaannya yang jauh dari Allah. Maaf, perubahan setiap tahun pasti ada di dalam hidup kita, betul apa enggak? Perubahan baik atau perubahan buruk? Pede banget lu. Lebih sering baca Quran atau baca WhatsApp? Baca yang baik. Iya, jujur. Tadi katanya makin tiap tahun makin baik atau makin buruk baik. Katanya. Begitu ditanya lebih banyak baca Quran atau WhatsApp, yang dijawab apa? Mana baiknya? Inilah cara Allah mempertemukan kita, bisa saling introspeksi diri. Islam itu ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apa yang disampaikan mudah-mudahan akan menjadi obat. Yang udah dijadikan obat mudah-mudahan menjadi penyehat atau penyembuh dari setiap penyakit yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini seorang manusia yang paling pandai bersyukur. Kalau nggak salah, saya pernah kisah ini pernah saya ceritakan di majlis ini. Saat Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Siti Aisyah didatangi 2 sahabat, diketok pintunya. Assalamualaikum ya ahlal bait. Siti Aisyah mendengar, begitu mendengar, siapa di luar? Saya sahabat Rasulullah yang merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aisyah, khabirni. Wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan sedangkan kami belum melihat dan kami tidak melakukannya. Sampaikan kepada kami. Dan akhirnya Siti Aisyah meneteskan air mata karena kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang satu malam, saat Nabi Muhammad datang ke rumahku, datangnya di malam giliran untukku. Saat Nabi Muhammad SAW datang kepadaku, Nabi Muhammad mengatakan, ya Aisyah, bolehkah malam ini untuk aku beribadah kepada Allah? Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah manusia yang paling beruntung. Orang dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Namun engkau dikirim oleh Allah malam ini ada bersamaku. Engkau berada di dalam satu rumah bersamaku. Engkau ada di tempat yang sama saat menidurkan diri.
di hadapan saat dimana engkau denganku, satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika di malam ini kau ingin beribadah, maka aku izinkan kau untuk beribadah ya Rasulullah, maka lakukan. Rasulullah bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu selesai 2 rakaat, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat disambung lagi. Dari mulai awal malam, giliran untuk Siti Aisyah, sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu imsakiyah. Habis malam giliran untuk Rasulullah kepada Siti Aisyah, namun dipakai untuk terus beribadah kepada Allah. Lalu tanpa disadari Siti Aisyah, kerudungnya bisa diperas karena tangisan yang keluar dari mata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena melihat tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menanyakan diri, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan dan banyaknya di dalam bilangan salatmu, apa yang membuatmu sampai seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam salatnya? Di dalam setiap gerakannya ada tangisan di dalamnya. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, rukuknya ada tangisan, iktidalnya menangis kepada Allah, sujudnya menangis kepada Allah, sampai salam pun ada tangisan di dalamnya. Sampai ditanya, apa yang beliau tangisi? Rasulullah menjawab, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad yang kita tahu kunci syurga Allah titipkan kepada beliau. Pintu syurga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengizinkan Nabi siapapun membuka pintu syurga kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Rasulullah bercerita, ya Aisyah, Nabi sebelum aku, ada seorang Nabi datang atau melintasi gurun pasir dan melihat batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Wahai batu ini, batu kecil, kalau kita bilang batu kerikil, ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka diciptakan oleh Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Aku khawatir aku dijadikan daripada api neraka, aku jadi bahan bakar api neraka. Maka di hari ini aku menangis, aku khawatir, aku takut dijadikan bahan bakar api neraka. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah tersebut? Mengangkat 2 belah tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam syurga. Dapat tahun berikutnya beliau melintas, melihat jalan tersebut, batu ini mengeluarkan air lebih cukup deras daripada yang kemarin. Lalu ditanya, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air mata? Wahai Nabi Allah, jika dahulu aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku untuk dijadikan bahan bakar api neraka, maka doamu aku mendengar, doamu dikabulkan wahai Nabi Allah. Saat ini aku menangis karena syukur, doamu dikabulkan, aku diizinkan untuk masuk ke dalam syurga-Nya Allah. Batu pandai bersyukur kepada Allah. Maka ayuhal hadirun, nikmatkan masa hidup saat umur yang diberikan daripada Allah kepada kita. Manfaatkan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah. Jangan banyak mengeluh kepada Allah. Selalu memikirkan diri antara kita dengan Allah. Dan juga bermohonlah kepada Allah. Dengan apa yang kita jalankan di Hong Kong ini, mencari rezeki, mencari apapun, semua karena ridha dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan dimulai pagi hari ini dan menjelang siang ini, Allah jadikan kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah ini ada tanya jawab, udah ada ya? Sudah ada? Belum ada?
Tapi soalnya saya dengar ada suaranya dari handphone. Masih jam 11. Jam berapa? Oh, adanya jam berapa? Adanya jam 1. Alhamdulillah masih panjang berarti. Itu handphone horor. Tiba-tiba dia bersuara adzan sendiri. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Bapak sih ya. Alhamdulillah. Maaf ya Mbak. Oke, monggo. Hari ini dikasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyain falyatafadhal. Ada yang mau nanya apa enggak? Mana? Mana? Ya. Iya. Tanya aku. Kapan gajian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ya, Habib mau izin bertanya masalah yakni terkadang baju, terkadang apa aja tas atau barang apa aja gitu terdiri dari barang kulit babi. Itu kan terkenal kan. Jadi kita sendiri misalnya beli apa kan nggak tahu di pasar itu dari apa gitu. Yang penting bagus, suka, dibeli kan biasanya seperti itu. Atau barang misalnya sholat itu di mana? Apa Pak? Itu yang kita beli tadi itu waktu sholat. Oh ya. Kan kita nggak tahu dari mana itu kan. Tapi Tahu nggak itu dari kulit babi? belum tahu kan itu. Ya jangan dipikirin. Oh, iya. Kalau kita tahu haram, najis. Tapi kalau kita nggak tahu, dimaksud. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu, jangan pernah mencari tahu. Kalau seandainya kita tahu, oh Kalau tas ini tidak dibuat dari tahu. kulit ini, kita beli najis. Paham ya? Apa ya? Contohnya blush on. Ada blush on? Ada ya? Ada. Kalau nggak salah namanya itu. Betul. Iya. Soalnya yang tahu perempuan. Blush on tahu kan? Puasnya puas. Wastet. Iya pokoknya itulah puasa. Wastet. Apalah arti sebuah nama? Intinya tahu kan? Puas. Ada yang mengatakan itu dari bulu. Bahasanya gak ada sob. Masjid nih. Pok. Atau puk ya? Ya. Iya deh, B2. Katanya itu dari bulu B. B2. Bebek. B2. Ya. Kalau kita yakin itu dari bulu B2, jangan dibeli. Paham? Jadi kalau ada ini dikatakan dari B2, ya nggak usah dibeli. Kalau kita yakin, ini kayaknya bukan pakai. Kalau kita yakinnya itu bukan. Jadi sesuatu itu kalau kita mengetahui nggak boleh. Jangan dipakai. Dan kalau kita pakai buat majlis, ya najis. Tertempel baju, ya najis. Gitu. Ya. Terima kasih Habib atas jawabannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum Habib. Saya cuma bertanya juga. Ya. Untuk melanjutkan pertanyaan tadi, misalnya kita setelah selesai memegang daging B2 tadi, daging B2 tadi, tapi kita belum sempat untuk membersihkan najis mughaladohnya. Apakah kalau kita menyentuh barang-barang yang lain, barang itu terkena najis juga? Ya, itu buat diri kita. Buat dirinya kita. Di diri kita aja. Diri Jadi kitanya aja. menyentuh barang yang lain, barang lain tidak. Dirinya kita belum suci. Oh, ya. Terima kasih Habib. Kecuali dagingnya itu ditempel sini, tempel sini.
Terima kasih. Ada lagi yang nanya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, apabila seorang istri menggugat suami, akan tetapi si suami tidak mengucapkan talak secara lisan maupun tertulis, apakah sah menurut Islam? Secara hukum sudah sah cerai? Kalau hukum apa nih? Dalam hukum Islam apakah sudah sah? Makasih Habib. Waalaikumsalam. Yang gugat istri, suami tidak mengucapkan talak, ya nggak jatuh. Yang gugat suami nggak memberikan talak, lisan maupun, dia nggak jatuh. Di dalam Islam bagaimana? Dia nggak sah, tetap masih berjalan lanjut, kecuali walaupun si suami dengan nadanya bercanda, saya ceraiin, masuk talak. Walaupun bercanda, paham ya? Terus di tulisan atau di voice, gue ceraiin lo, ketawa gitu, itu jatuh talak. Jadi kalau gugat yang seorang istri menggugat, ya gugatnya itu di dalam, itu dalam pengadilan aja, di dalam syariat itu nggak bakal bisa, kecuali istri atau suami yang mentalak seorang istri. Ya, jadi yang ngasih pertanyaan insya Allah paham ya. Ya, insya Allah. Ada lagi? Saya Habib. Mana? Sini. Habib sini. Makanya Saya pandangannya terus. Assalamualaikum Habib. Salam. Mohon maaf ini bertanya, gimana kan kita semua di sini mungkin ikut orang Cina dan mencuri-curi waktu, terus kalau sholatnya itu di kamar mandi, tapi bersih kamar mandinya itu boleh nggak Habib? Apa ngapain di kamar mandi? Sholat di kamar mandi. Iya, kan kita pengen sholat, cuman nggak ada tempat dan dilarang, kita mencuri-curi waktu, bisanya waktu cuma di kamar mandi, begitu boleh nggak? Dilarangnya alasan apa? Ya katanya kan kalau orang Cina kita sholat itu katanya Tuhan dia kalah. Ya ini pertanyaan sudah lama saya ingin bertanya dulu. Gitu ya? Iya. Itu Tapi tidak semua. Bagaimana Itu boleh apa apa nggak bisa memang? nggak bisa, kita nggak punya kamar. Tidurnya di sofa. Di sofa ruang tamu. Ruang tamu. Di sofa ruang tamu. Ya tahu. Tapi kan kalau siang itu kan kalau kita mau sholat di ruang tamu itu mereka tahu. Tapi kalau istilahnya malam bisa atau subuh itu kita bisa sholat di ruang tamu. Cuman kayak duhur, asar, maghrib itu kita curi-curi waktu bisa baca waktu Kering kamar mandi. kering, Bersih. bersih. Kamar mandi Hongkong bersih semua, nggak ada kayak bersih. Begitu. Bagaimana ini Habib? Kalau seandainya yakin dan itu kering, silakan. Ya, kalau dan itu yakin, karena yang ngebersihin kita seandainya ya, yang ngebersihin kita sendiri, kita Iya. tahu, Iya. gitu. Nah itu Iya. silakan. Ya, tapi sebenarnya maaf ya, karena itu darurat, insya Allah diperbolehkan. Oh, Ya, karena itu darurat. Oke. Paham ya? Paham. Terima kasih Habib. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi nanti wabarakatuh. coba anda cari tahu lagi ya. Setelah ini nanti saya kembali ke hotel, saya coba telepon guru saya, bagaimana cara hukumnya. Jadi hukum nggak boleh kita main-main. Kita nggak boleh mengeluarkan fatwa semua maunya. Tapi kalau yang saya sepengetahuan, ya, kalau seandainya kita tahu karena itu dalam keadaan terdesak atau emergency, nggak masalah. Daripada akhirnya jadi keributan, memang nggak bisa pindah ke lain tempat. Maksudnya tidak Kerjanya. Oh, di sini kan kontraknya nggak Ada peraturan. Oh, kontrak ya? Iya. Coba saya mau tanya, yang susah sholat tunjuk tangan. Saya susah sholat.
Yang lain kan yang susah. Tuh, lihat. Coba kata, yang nggak susah sholat. Oh, yang gak susah. Banyakan mana yang susah? Bisa nggak ini diadukan? Bunda, ini masalah ini bisa nggak diaduin gitu? Maksudnya, tapi ya, gimana dulu? Hak majikan dan sepakatnya. Nah, karena ini adalah kalau boleh dilihat sebagian besar sholatnya boleh, itu kan ujian dalam hidup ya. Yang tidak mendapatkan maaf majikan yang susah untuk beribadah, insya Allah sih semuanya baik. Insya Allah semuanya baik. Susah aja buat kita beribadah. Maka cuman ini usulan. Dan ini kontrak ibu berapa lama? 2 tahun. Ada yang lebih dari 2 tahun? Nah, kalau ada yang lebih dari 2 tahun atau pas 2 tahun, kontrak pindah kalau bisa. Ya, selama 2 tahun ini coba pokoknya nanti Rifki masuk lagi ke season 2 ini. Nanti Rifki kabarin ke Bu Endang bagaimana hukumnya. Nanti biar disampaikan ke ibu. Ya Bunda ya, maafin ya. Jadi Rifki nggak berani untuk menjawab karena ini soalnya kamar mandi. WC macam kiblat aja nggak boleh, apalagi kita sholat di dalam. Paham ya? Yang ini Habib, terus gimana? Masa kita nggak sholat selama 2 tahun? Iya paham. Makanya Rifki cari dulu jawaban betulnya. Sudah pasti sudah dijawab. Kalau tuh Habib. Ya Bunda ya, nanti dijawab ya Bunda. Nanti pokoknya season kedua ini nanti Rifki kasih jawaban. Insyaallah mudah-mudahan dapat jawabannya ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Habib. Salam masuk. Jam-jam sholat dua awet ini kan. Kan ini sholat rapat sholat. Assalamualaikum. Cuma tinggal nunggu di kota. Assalamualaikum, izin bertanya. Ceritanya saya punya buah mangga. Karisma kan Ceritanya saya punya nada waktu sholat. kepada kakek kepada kakak, tapi kakaknya membuat kecewa. Boleh tidak saya alihkan kepada ibu? Terima kasih, nggak boleh. Nazar itu wajib dilaksanakan kepada siapapun. Insya Allah orangnya udah nggak ada, berikan ke keturunannya. Nazar wajib disampaikan kepada orang yang kita udah nadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, bagaimana cara mensucikan perkakas peralatan dapur yang terkena najis B2? Tadi kan belum dijawab. Dan bahan yang digunakan hanya ada 2, yaitu air dan sabun. Perkakas. Oh, alat masak. Kalau alat masak, di sini memang susah pasir. Abu dupa boleh? Boleh. Abu dupa. Abu, yang penting abu. Abu dupa. Abu dupa itu bisa untuk membersihkan. Abu. Abu dupa ada juga. Kalau yang masih ada abu dupanya boleh dipakai. Paham ya? Apa nggak dimarahin Yang masih masih ada ganya abu tuh? dupa, abu dupanya boleh dipakai. Maaf, kalau seandainya yang punya dia punya majikan, punya kita bisa. Boleh. Yang boleh angkat tangan. Yang nggak boleh. Kasih dikit betul, tapi nanti bayar seratus. Terus ada cerita cerita.
cara masak. Apa? Ada mana nih? Gimana? Biar ada dua ilmu, boleh ya? Habis itu Ustaz saya suruh tanya jawab lagi. Ada tempat untuk membersihkan babi, untuk memasak babi maksudnya. Kemudian cara dua lupa saya. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, cara membersihkan najis mughal Allah itu para hadirin. Ihdahun nabi turun dibasuh 7 kali salah satu dengan pasir, debu, seumpama kalau tidak ada boleh tanah atau kata Habib tadi boleh dengan abu dupa. Nah, tapi ada yang nggak pakai abu dupa kan? Ada yang nggak pakai maksudnya? Ada. Ajaran kan di halaman ada. Nggak ada. Di sini kan nggak ada tanah. Nggak, apartemen semua. Karena bentar dulu. Jadi ada penjelasan. Makanya kalau udah tanah. Ada penjelasan di ada di kitab-kitab fikih yang populer ada, di Fathul Mu'in juga ada. Saya pernah ngaji dulu bersama kira-kira saja. Karena fikih itu ada yang mengatakan para hadirin yang fi bidzon ini maksudnya cukup dengan prasangka. Contoh, panjenengan sudah ambil wudhu, jalan 100 meter dari masjid atau dari tempat wudhu, merasa panjenengan itu ragu, wudhuku batal apa tidak ya, maka lebih baik kembali kepada hukum awal, saya sudah berwudhu. Paham gak? Jadi keraguannya dihilangkan. Oh, saya punya wudhu, maka panjenengan dihukumi kita punya wudhu. Sama dengan B2 itu pasti. B2 itu cara membersihkannya. Kalau tidak ada debu, memang benar-benar tidak ada sudah. Dibasuh 7 kali, kira-kira saja pakai debu. Caranya bagaimana? Di sela-sela, di kaca itu kan ada loh debu-debu tipis yang menempel. Makanya saya lagi bingung, di Hongkong nggak ada debu kan bingung. Iya. Abu, debu, tanah nggak ada. Iya. Berarti selama ini nggak ada polusi berarti Hongkong. Tanah ada. Kalau beli ada, beli. Kalau selama ada Beli bisa. Beli tanah bisa. Kenapa nggak beli? Bukan, itu untuk membersihkan. Itu membersihkan agar kita kasar. Kenapa? Tanahnya kan bukan tanah itu. tapi Oh, di sini sudah ada sabun toharoh. Ngapain ditanya? Kan biar jadi pertanyaan. Jadi saya emosi nggak salah. Sudah ada ya Bunda? Udah ya. Berarti sabun toharoh yang itu sudah ada di negeri ini dan itu sudah bisa kita pakai, lakukan. Jangan dipikirkan ini sah atau tidak, najis atau tidak. Urusan najis atau tidak tergantung daripada si sabunnya. Kita serahkan kepada sabun. Karena dia menyatakan ini akan membersihkan najis, maka hukumnya dia yang penerimanya itu Dia yang bertanggung jawab. Sabun. Pencipta sabun. Jadi kalian pakai dan kalian masak dengan tempat yang sama. Kalau sudah dibersihkan dengan sabun itu, ikhtiarnya itu baik aja. Udah bersih, ini udah selesai karena pakai sabun yang halal, yang bisa menghalalkan. Udah itu selesai. Nah, nggak paham tuh. Kalau kita itu kita ke pabriknya gimana Gus?
ada sedikit tambahan Iya, apa? Bunda. gimana maksudnya sabun tarawih? Iya, maksudnya komposisinya apa? Dipromosikan di Hongkong untuk membersihkan najis B2 itu. Tapi secara ininya syariatnya gitu bingung Bu, gitu maksudnya. Memang harus pakai debu, tidak bisa. Pertanyaannya di sabun itu ada debunya enggak? Kasar. Sabunnya kasar. Oh, sabunnya kasar. Seperti sabun biasa, sabun gif. Oh iya. Di komposisinya tapi debu gitu. Tapi aku kesel. Lah tinggal kanu malah rusuh. Enek majikan. Misalnya tiga koncone pas makan. Saya tanyakan ada debunya enggak gitu. Hah? Ada ya? Berarti itu sudah cukup. Dalam artian kalau sudah ada yang muda jangan dipersulit. Kalau sudah ada yang muda jangan dipersulit. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Ini penting hadirin ini. Nah, ada lagi nggak yang ditanyain? Ini masalah sabun halal ini. Nanti karena kita nanti lagi nunggu bentuknya, kalau bisa masih disegel, kita mau lihat apa itunya di apa komposisi. Ada lagi? Begitu. Mana? Ini udah. Itu dulu ya. Itu ya. Assalamualaikum, Habib mau bertanya apa hukumnya dalam Islam seorang istri memposting idola laki-laki di sosial media? Kalau hanya sekedar mengidolakan dan tidak merusak, maksudnya tidak merusak rumah tangga dirinya dan tidak merusak rumah tangga orang lain, silakan. Niatnya apa? Mengidolakan. Idolanya nih, yakin kepada diri, ya Allah, saya mengidolakan laki-laki ini, bukan berarti saya menyingkirkan suami saya. Yang kedua, ya Allah, saya memposting foto laki-laki ini. Lagi perempuan, lu ngapain sih? Niatnya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, silakan. Biasanya kalau memposting di bawahnya tuh ada caption yang baik. Contoh, memandang wajah orang soleh akan menambah ketaatan dan meningkatnya keimanan. Itu postingan baik. Mau foto siapapun idolanya, yang penting bukan Lee Min Ho. Kalau Gus Akam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, boleh. Apa? Ustaz Zahir, boleh. Dan apa yang disampaikan itu bermanfaat di dalam agama, silakan. Jangan sekedar posting top begitu aja. Nanti tanya, itu siapa? Suami gua. Hancur rumah tangga. Ya, paham ya? Tapi alangkah baik seorang wanita itu menjauhkan memposting orang lain atau dia memberikan kemanfaatan kayak bunga, taman, itu jauh lebih baik. Dan yang kedua, mohon maaf kalau memposting makanan, hati-hati ya Bu. Hati-hati. Ini perempuan paling sering nih begini.
Mau makan bukan baca doa malah difoto. Gawane sapa itu? Betul ya? Saat ibu memfoto dengan niat mau foto, ih bagus, bentuknya bagus, foto, taruh di status. Ada orang yang punya keinginan mencoba tapi tidak memiliki rezeki, dosa besar buat kita. Itu yang pertama. Yang Alam kedua, paling konek mangan itu saat posting dia upload. memfoto atau dia menaruhnya di status, lalu dia mengatakan alhamdulillah, Kapan boleh setik? menyatakan ya cuma sekedar alhamdulillah, orang lain melihat sampai sombong, dosa besar. Jadi mau baik mau nggak baik dosa. Paham ya? Lagi mau ngapain sih orang moto, kenyang kagak? Ibu foto naruh di status, orang lihat terus orang tuh kenyang. Enggak kan? Maksud fotonya buat di status apa? Amer. Apa dia punya niat pamer? Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan Allah jauhin kita ya dari keriakan, dari kesombongan, dari yang gak baik dalam hidup kita. Allah jauhin. Padane ngatak. Sabun mandi mengandung ekstrak bahan alami dan tanah liat pilihan. Kalau sudah selesai, ini boleh. Ya, ini boleh untuk dipakai dan ini kita serahkan kepada si pemilik sabun ini. Selesai najisnya. Paham ya? Nah, Ija. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, saya punya anak sambung. Anak sambung ini anak bawaan laki-laki. Anak tiri ya? Betul. Betul Pak J. Yang beranjak remaja, apakah membatalkan wudu apa tidak? Terima kasih Habib. Anaknya laki perempuan. Ini kamu ngasih pertanyaannya. Habib izin bertanya, saya punya anak sambung yang beranjak remaja, apa membatalkan wudu apa tidak? Anak-anak itu kok. Kecuali emang di sini tulisannya sih remaja bukan gadis. Saya mau tanya dulu, ini anak sambung dari umur berapa ini anak? Udah gede? Kalau segini termos bu. Anak sambungnya udah besar, dari umur berapa? Dari umur? Itu aja udah batal. Umur 13 tahun bersentuh aja udah batal. Batal wudunya. Itu dia dijawab, batal. Umur 13 tahun aja udah. Kenapa? Karena udah masa banyaknya seorang laki-laki 12 tahun. Nggak harus tunggu pecah suaranya, nggak harus dia mimpi. Nah kalau sampai umur 40 mimpi gimana? Ada yang banyak gitu. Ya, laki-laki umur 12 tahun, perempuan 9 tahun udah mulai head. Betul ya? Nah sekarang umurnya udah berapa? Batal umurnya. Bukan anak dari ibu kan? Dari bapak kan? Batal. Ya, kecuali anak susu. Kecuali saat punya anak sambung, anaknya masih menyusui. Anaknya masih menyusui dan kita masih memiliki ASI. Terus kita menyusui sampai kenyang, tak keluar tahap 5 kali. Ya, itu anak susu. Itu nggak bakal. Ya. Nah, kayak Rasulullah SAW, Siti Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, ibunda
ibunda susu. Halimah Sa'diyah adalah ibunda susu. Dan anak-anak dari Siti Halimah adalah saudara susu. Saudara susu. Nabi SAW saat Siti Halimah mengatakan, air susuku yang sebelah kanan ini aku berikan kepada Muhammad, maka sebelah kiri aku berikan ke anak-anak. Nah, saat Rasulullah diberikan ke ASI, ke minum tangan ke yang sebelah kanan sudah tidak keluar ASI, namun yang di sebelah kiri masih banyak ASInya, Siti Halimah memberikan air susu itu yang ke sebelah kiri, maka Rasulullah menolak. Rasulullah lagi bayi aja nggak makan hak orang lain. Paham ya? Nabi dari kecil paham betul tidak memakan hak orang lain. Ya, itu disebut Ibu Siti Halimah adalah ibu susu. Paham ya? Saudaranya saudara satu susu. Ibu itu saudara satu susu boleh nikah? Nggak boleh. Karena termasuk ada darah yang sama masuk di dalam jadi. Ada lagi? Udah pakai kertas mulu, kesian orang pada angkat dari tadi. Ya. Salah ngobrol tadi. Yang punya satu mau minta lagi tak? Nah. Kata siapa? Emang kok? Gak nikah lagi. Gini. Urusan dipertemukan atau tidak urusan Allah. Ya, mudah-mudahan sih nikah yang kedua gak sampai bercerai. Insya Allah, kan begitu doanya kan gitu. Masa yang pertama meninggal terus kedua menceraikan, kita nggak mau, mudah-mudahan Allah jaga ya. Bib, seandainya ini Diki jawab dulu ya. Yang satu meninggal kita cinta dan si suami cinta, dan saya berubah karena Allah dan saya beribadah dapat karena Allah.